Salam. Selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam renungan Embun Surgawi pagi ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mendengarkan firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 22 yang mengatakan, "Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, 'Terimalah Roh Kudus.'" Saya berikan tema renungan pagi ini adalah hidup yang diubahkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah Kristus bangkit dari antara orang mati, Kristus menghembuskan Roh Kudusnya ke dalam kehidupan murid-murid Yesus. Sehingga murid-murid Yesus hidupnya diubahkan. Yaitu dari ketakutan menjadi ada keberanian. Ketika Yesus ditangkap, muridnya bubar semua. Dan ketika Yesus diadili dan dibawa ke Bukit Golgota, yang mengikuti adalah kebanyakan perempuan-perempuan dan rasul-rasul hanya dua, yaitu Yohanes dan Petrus. Itu pun akhirnya Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi setelah Yesus bangkit, maka murid-murid Yesus diubahkan hidupnya. Ada keberanian. Salah satu contoh yaitu keberanian tidak meninggalkan Yerusalem. Seperti dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 12. Dikatakan, "Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem." Walaupun pada waktu itu pastilah rasul-rasul diancam untuk ditangkap oleh imam-imam. Karena kenyataannya setelah di Pentakosta ternyata juga terjadi penganiayaan luar biasa. Tetapi rasul-rasul tetap tidak meninggalkan Yerusalem. Mengapa mereka tidak meninggalkan Yerusalem? Dan kalau kita baca ayat 13 dan seterusnya, kemudian mereka naik ke loteng, ke ruang rumah tingkat. Kemudian mereka, murid-murid Yesus ini, bertekun sehati, berdoa sungguh-sungguh. Berdoa untuk apa, saudara? Untuk menantikan janji Bapa. Ya. Untuk menantikan janji Bapa yang mengatakan, yang dikatakan dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 dan 5, dikatakan demikian. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, "Telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Jadi murid-murid Yesus ada keberanian untuk menjadi pelaku firman Tuhan, yaitu tidak meninggalkan Yerusalem untuk menantikan janji Bapa yang akan memberikan kuasa Roh Kudusnya. Dan akhirnya betul terjadilah Pentakosta karena mereka mengalami kuasa Roh Kudus yang membuat 3.000 orang bertobat. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya jikalau saya dan saudara sudah memiliki Roh Kudus, pasti saya dan saudara juga ada keberanian untuk menjadi pelaku firman Tuhan seperti rasul-rasul itu. Karena Roh Kudus sudah dihembuskan dalam kehidupan murid-murid Yesus dan semua orang percaya hingga saat ini dan seterusnya. Dan kalau saya dan saudara betul-betul menjadi pelaku firman Tuhan, saya dan saudara betul-betul akan mengalami kasih Bapa, kasih Yesus, dan juga kuasa Tuhan Yesus yang menolong, yang menghibur,
yang memberi hikmat, yang memberi kuasa dalam kehidupan saya dan saudara, seperti yang dikatakan di dalam janji Yesus Kristus sendiri dalam Yohanes pasal 14 ayat 21 yang mengatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang akan mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ini luar biasa, saudara. Kalau saya dan saudara memiliki Roh Kudus, pasti berani menjadi pelaku firman Tuhan. Saya dan saudara akan mengalami bagaimana Bapa di surga mengasihi kita, Yesus mengasihi kita, bahkan Yesus akan menyatakan dirinya, yaitu menyatakan kasihnya, menyatakan pertolongannya, penghiburannya, hikmatnya, dan kuasanya dalam kehidupan saya dan saudara. Itu sebabnya jikalau Anda belum memiliki Roh Kudus, terimalah Yesus hari ini. Anda pasti memiliki Roh Kudus. Dan kemudian Anda pasti ada keberanian menjadi pelaku firman Tuhan. Dan kemudian Anda akan mengalami kasih Allah dan kuasa Allah yang nyata dalam kehidupan saudara dan juga saya. Amin. Selamat pagi. Tuhan menyertai kita senantiasa.